Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Sebelumnya, Yun Xiao akhirnya berjalan-jalan keluar dan secara kebetulan bertemu Pu Jinsan. Hanya dengan beberapa tarikan nafas, Yun Xiao menumbangkan Pu Jinsan dan kemudian menyebabkan kegaduhan besar. Lu Ziyuan yang datang ke sana segera memberikan perintah untuk melakukan penyegelan lokal di area sekitar lokasi. Siapapun tidak diizinkan untuk keluar ataupun masuk. Apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan sambung kisah hidup Tuan Muda Yun di part 112. Keputusan Lu Ziyuan untuk menyegel lokasi itu tentu saja langsung memicu kepanikan. Tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh keluarga Lu. Lu Ziyuan sendiri kini berada di atas awan. Dia menatap orang-orang yang ada di bawah yang tampak berlarian seperti kawanan semut. Wajahnya terlihat gelap dan dia berkata, "Di sini hanya ada beberapa ribu orang. Aku hanya mencari satu orang. Tapi kalau aku tidak menemukannya, maka aku akan membunuh semua orang yang ada di sini sekaligus." Suaranya menyebar luas seakan menggunakan toa. Begitu sampai di telinga orang banyak, kepanikan pun langsung meledak. Teriakan, ratapan, dan permohonan belas kasih bercampur menjadi satu. Sementara Yun Xiao yang duduk di restoran ikut mengerutkan kening. Lu Ziyuan memang orang yang cerdas. Dia bisa menebak kalau Yun Xiao belum pergi jauh. Oleh karena itu dia bisa mengeluarkan perintah semacam ini. Tetapi sikapnya benar-benar membuat Yun Xiao pusing. Ribuan orang dalam radius 1000 meter, di matanya tak lebih dari serangga. Yun Xiao mulai berpikir apa yang harus dia lakukan. Sementara itu, setelah beberapa saat, Lu Ziyuan tidak menemukan keberadaan Yun Xiao. Kini dia menatap kerumunan yang ada di bawah dengan tanpa emosi. Dia berkata, "Ingatlah, orang yang membuat kalian mati hari ini bernama Li Yun Xiao. Lebih baik kalian mengingat nama itu baik-baik, dan setelah kalian menjadi hantu, jangan lupa untuk mencarinya." Di bawah, ada manusia biasa, dan ada juga para ahli di tingkat rendah. Di mata keluarga Lu, mereka tidak jauh berbeda dengan sampah. Di tengah situasi yang begitu menegangkan, orang-orang mulai berteriak dan mengutuk Yun Xiao. Tangisan dan teriakan memenuhi udara. Kekacauan tak lagi terhindarkan. Di langit, para anggota keluarga Lu berdiri dengan wajah dingin. Mereka hanya menunggu satu perintah dari Lu Ziyuan. Dengan begitu, maka mereka bisa mengaktifkan kekuatan penuh dari formasi pelindung kota dan menghancurkan area yang ada di bawah. Mengetahui fakta ini, tentu Yun Xiao merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia telah mengamati formasi pertahanan kota sebelumnya. Kekuatan formasi itu memang luar biasa. Dalam situasi terkepung seperti ini, hampir mustahil untuk menghancurkan formasi ini, apalagi melarikan diri. Terlebih dengan kehadiran Lu Ziyuan dan Lu Zubao, yang adalah martial sovereign tingkat tinggi, peluangnya menjadi semakin kecil. Setelah beberapa tarikan nafas, tak ada respon sama sekali dan ekspresi Lu Ziyuan menjadi semakin garang. Dia mengangkat tangannya, lalu kemudian berkata, "Mulai."
Seketika ledakan menggema. Area di bawah Lu Ziyuan menjadi lokasi ledakan yang pertama. Orang-orang pun panik. Mereka yang tidak mau mati dengan putus asa memilih untuk menyerang. Setidaknya ini adalah upaya untuk menyelamatkan diri. Tapi di mata Lu Ziyuan, mereka tak ubahnya dengan serangga. Dia memberikan komando dan seluruh ahli keluarga Lu bergerak serempak. Mereka menghabisi siapapun yang mencoba melawan. Kekacauan tak terhindarkan dan ratusan serangan menghujani area yang ada di bawah. Rintihan dan jeritan terdengar menggema di seluruh tempat itu. Di saat yang sama, Lu Zubao juga membentuk segel di tangannya. Dia mengaktifkan kekuatan formasi pelindung kota. Sinar-sinar cahaya dari segala penjuru berkumpul, berubah menjadi pilar cahaya raksasa yang jatuh seperti cahaya penghakiman. Ledakan demi ledakan mengguncang udara. Area di bawah sepenuhnya ditelan kehancuran. Tapi di tengah ledakan kekuatan itu, Lu Ziyuan menyadari sesuatu yang salah. Dia segera memindai lokasi yang ada di bawah dengan indera ilahinya. Dan pada saat itu, suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Seluruh kota Fengling bergetar hebat. Tak jauh dari sana terlihat sebuah celah selebar lebih dari 10 meter terbuka dari formasi pertahanan kota. Di bawah celah itu terlihat Yun Xiao berdiri tenang, sementara sebuah artefak perlahan terbang kembali ke tangannya. Ternyata Yun Xiao memanfaatkan momen saat Lu Zubao menggunakan formasi untuk menyerang. Yun Xiao tahu bahwa saat formasi itu digunakan untuk menyerang, maka pertahanannya menjadi lebih lemah. Dan itu adalah waktu yang tepat untuk membuat lubang pada formasi. Di momen yang singkat itu, Yun Xiao menggunakan serangan terkuatnya untuk membuka celah. Inilah keputusan Yun Xiao. Walaupun terlihat sederhana, tapi ada makna di baliknya. Sejatinya, Yun Xiao bisa saja tidak menunjukkan diri. Dia bisa bersembunyi di dalam monumen dewa dan tutup mata akan keadaan ini. Dengan cara itu, maka Yun Xiao bisa lolos tanpa kesulitan dan keluar saat semua kekacauan sudah mereda. Tapi Yun Xiao tidak mengambil pilihan ini. Bagaimanapun Yun Xiao bukan orang yang berhati dingin. Melihat orang-orang tak bersalah mati karenanya, itu juga membuat dia cukup frustasi. Maka Yun Xiao dengan sengaja mengambil kesempatan ini untuk membuka celah dan menunjukkan dirinya. Sekarang di langit Yun Xiao tampak tersenyum santai. Dia berkata, "Aku cukup menikmati waktuku di kota Fengling. Aku akan sering berkunjung di masa depan. Jadi sampai jumpa lagi." Jelas itu adalah provokasi yang nyata dari Yun Xiao kepada seluruh keluarga Lu. Hal ini tentu membuat seluruh keluarga Lu menjadi geram. Kemudian di saat yang sama, kemampuan pemulihan formasi juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Celah sebesar 10 meter itu mulai menutup dengan cepat. Yun Xiao tahu dia tidak punya waktu lama untuk melarikan diri. Tapi dia sengaja melakukan ini untuk memancing perhatian keluarga Lu. Lu Ziyuan yang marah langsung menyerang dengan melepaskan cahaya pedang. Tetapi Little King Kong muncul di depan Yun Xiao dan menahan serangan itu secara langsung. Semua orang tertegun saat melihat bahwa tubuh Little King Kong tidak hancur dan hanya tergores. Senyuman masih terlihat di wajah Yun Xiao. Dia melambaikan tangan, lalu dengan menggunakan transformasi petir, dia melewati celah formasi yang hampir tertutup sepenuhnya. Melihat itu, Lu Ziyuan meraung dengan penuh amarah dan langsung mengejar Yun Xiao. Dia melesat ke depan dan memburu Yun Xiao tanpa henti.
Para ahli dari keluarga Galuh ikut tersulut amarah dan hendak menyusul. Tetapi Lu Zubao dengan segera menghentikan mereka. Biarkan patriark sendiri yang mengejarnya. Kalau kalian ikut pun, kalian tidak akan banyak membantu. Wajah Lu Zubao pun kini tampak suram. Dia juga mengetahui kemampuannya sendiri dan dia pun tidak bisa mengikuti pergerakan dari Lu Ziyuan. Lu Zubao terdiam sejenak. Tampak ekspresinya penuh dengan pergulatan batin. Dalam benaknya dia juga berpikir, kalau sampai Li Yunxiao tidak dibunuh kali ini, maka hari ini keluarga Lu telah menanam sebuah bencana besar untuk mereka di masa depan. Satu-satunya harapan yang dia punya saat ini, supaya patriarknya Lu Ziyuan berhasil menangkap Yun Xiao dan membunuhnya. Kita akan beralih ke sisi lain. Setelah menggunakan transformasi petir, Yun Xiao mampu menempuh ribuan mil dalam sekejap. Terlebih lagi setelah memurnikan seni petir, kecepatannya meningkat jauh melampaui kemampuannya sebelum ini. Namun alangkah terkejutnya Yun Xiao saat dia merasakan bahwa Lu Ziyuan ternyata masih terus menempel di belakangnya. Indra ilahi Lu Ziyuan terkunci rapat padanya, dan itu membuat dia tidak nyaman. Ini sungguh tidak masuk akal, gumam Yun Xiao yang tampak tertegun. Dalam pemahamannya, seharusnya tidak ada yang bisa mengejarnya kecuali kalau ahli itu sudah berada di puncak bintang 9. Tapi ternyata sekarang Lu Ziyuan berhasil menempelnya. Yun Xiao sadar waktunya sangat terbatas. Dia kembali berubah menjadi petir dan melesat pergi. Semula Yun Xiao berniat untuk mencari kota kecil terdekat dan menghilang setelah beberapa putaran. Akan tetapi dalam kondisi ini, dia hanya bisa terus terbang tanpa henti. Lalu setelah menjauh dari kota Fengling yang terbentang di hadapannya hanyalah dataran luas tanpa batas. Memang begitulah alam bela diri surgawi. Tempat itu sangatlah luas. Bahkan jarak antar dua kota bisa mencapai puluhan ribu mil. Yang artinya, sekalipun seorang kultivator terkuat pun akan membutuhkan waktu yang lama untuk melintasinya. Ditambah, di antara kota-kota itu terdapat berbagai medan, mulai tanah yang tandus, gurun pasir, hutan purba, atau bahkan wilayah berbahaya lainnya. Karena itu, hampir tidak ada orang yang memilih terbang langsung melintasi dataran luas itu kecuali dengan tujuan khusus seperti pelatihan. Atau ya sama seperti Yun Xiao saat ini, karena dia terpaksa. Saat ini di langit yang kosong itu terlihat hanya ada dua sinar cahaya. Satu Yun Xiao dan satu tentu saja Lu Ziyuan. Mereka melesat tanpa henti, saling mengejar dalam waktu yang lama. Kecepatan mereka nyaris dikatakan seimbang. Ditambah lagi setiap kali Lu Ziyuan hampir kehabisan tenaga dan berniat berhenti untuk memulihkan diri, ternyata Yun Xiao yang berada di kejauhan pun ikut berhenti. Hingga tak lama kemudian Lu Ziyuan kembali menyusul dan Yun Xiao mau tidak mau harus melarikan diri lagi. Begitu terus polanya. Hingga akhirnya mereka memasuki hamparan padang pasir yang luas. Pada akhirnya, Yun Xiao mengambil keputusan. Dia berhenti dan mendarat di pasir. Dia menelan sejumlah besar pil obat sambil menunggu Lu Ziyuan. Tak lama kemudian Lu Ziyuan pun mendarat. Wajahnya terlihat pucat. Dia menatap Yun Xiao yang juga terlihat kelelahan. Lu Ziyuan berkata dingin, "Kenapa kau berhenti berlari, bocah?"
Saat itulah Yun Xiao menyadari rahasia di balik kecepatan Lu Ziyuan adalah artefak yang ada di punggungnya. Artefak itu seperti sepasang sayap yang terbentuk dari binatang iblis tak dikenal. Sayap itu diselimuti bulu hitam, dan setiap kepakannya memunculkan pusaran angin kecil yang menggerakkan udara di sekitarnya. Kini Yun Xiao tampak menstabilkan nafasnya. Dia berkata dengan dingin, "Kenapa? Apa kau tak terbiasa melihatku berhenti berlari?" Mendengar itu, niat membunuh terpancar jelas dari mata Lu Ziyuan. Dia berkata, "Bahkan jika kau lari sampai ke ujung dunia, kau tidak akan pernah lolos dariku. Aku akan mengejarmu sampai mati. Cepat atau lambat, kau akan tetap mati. Jadi, kenapa harus menyiksa dirimu sendiri sebelum itu terjadi?" Yun Xiao lalu mencibir, "Kau bahkan tidak bisa berbuat apa-apa padaku di kota Fengling. Apa yang membuatmu berpikir kalau kau bisa membunuhku di tempat ini?" Mendengar itu, mata Lu Ziyuan tampak menyipit. "Kalau kau memang begitu percaya diri bisa kabur dariku, lantas kenapa kau berhenti? Dari yang kulihat, seharusnya kau belum mencapai batasmu." Keduanya kini berhadapan, jadi otomatis mereka sama-sama memahami tingkat konsumsi dan juga kecepatan pemulihan masing-masing. Yun Xiao dengan suara dingin berkata, "Tentu saja aku masih punya kekuatan. Aku berhenti hanya karena aku ingin membunuhmu." Lu Ziyuan terdiam sejenak. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kau katakan? Kau ingin membunuhku?" Tawanya menggema. Tatapan Yun Xiao terlihat sedingin es. Dia langsung menunjuk ke arah Lu Ziyuan. "Aku bilang, aku ingin membunuhmu, pantek." Padang pasir mendadak sunyi. Selain desiran angin panas, tidak terdengar suara yang lain. Senyum di wajah Lu Ziyuan menghilang sepenuhnya. Wajahnya terlihat mengeras. Setelah menatap Yun Xiao cukup lama, dia berkata, "Bagus sekali. Kau berani memanggilku pantek. Sepertinya kau benar-benar telah memutuskan untuk melawanku sampai mati." Yun Xiao tetap tenang. Dia berkata, "Sesungguhnya keputusan ini cukup merepotkan. Andai saja kau tidak mengejarku sedekat ini, kita pasti masih bisa bersenang-senang lebih lama." Lu Ziyuan mendengus. "Omong kosong. Kau pasti memiliki kartu truf yang kau sembunyikan. Tapi lebih dari itu, harus kuakui bahwa keberanianmu memang patut dikagumi." Dalam pandangannya, selama Yun Xiao terus melarikan diri, maka peluang hidupnya pasti lebih besar. Tapi kini Yun Xiao justru berhenti dan memilih untuk bertarung. Artinya, dia masih memiliki kartu truf yang disembunyikan. Sementara itu Yun Xiao sendiri memahami resiko dari keputusannya ini. Dia hanya ingin mencoba. Tapi kalau memang situasinya memburuk, dia masih punya keyakinan untuk melarikan diri kapan saja. Kali ini, Yun Xiao berencana untuk menguras kekuatan dari Lu Ziyuan terlebih dahulu. Kemudian memanggil seluruh pasukan dari Monumen Dewa. Karena dengan begitu, maka peluangnya untuk menang akan jauh lebih besar daripada saat ini. Tapi Yun Xiao tidak langsung bergerak. Kini, kedua orang itu saling berdiri berhadapan. Mereka berdua diam-diam menyerap Yuan Qi dari langit dan bumi untuk memulihkan kekuatan masing-masing. Mereka seolah saling menunggu momen untuk menentukan hidup dan mati. Saat ini, Lu Ziyuan sengaja menunda pertempuran sedikit lebih lama. Basis kultivasinya lebih tinggi daripada Yun Xiao. Jadi inti primordialnya itu jauh lebih melimpah. Ditambah
laju penyerapan ki primordial langit dan buminya jauh lebih cepat. Itulah yang dia pikirkan. Dia kini tampak menatap Yun Xiao yang masih berdiam diri dan tidak bergerak. Jujur hal ini cukup mengherankan bagi Lu Ziyuan. Dan benar saja ekspresinya seketika berubah. Terlihat kabut tipis mulai muncul di sekitar tubuh Yun Xiao. Itu adalah tanda bahwa energi spiritual mulai berubah membentuk wujud. Yun Xiao terus mengumpulkannya dan wujud itu pun berubah menjadi naga yang kemudian langsung masuk ke dalam tubuhnya. Yun Xiao kini tak lagi menyerap energi seperti orang bernafas, melainkan seakan-akan sedang menelan semuanya, seperti ikan paus yang menelan air. Lu Ziyuan benar-benar tercengang. Pada saat itu juga, dia akhirnya memahami sesuatu, bahwa setiap kali dia berhenti mengejar, Yun Xiao selalu tampak pulih sebelum kembali melarikan diri. Dia sebelumnya mengira bahwa Yun Xiao terlalu cemas untuk melarikan diri, sehingga dia selalu pergi sebelum kondisinya membaik. Tapi kini dia sadar, Yun Xiao tidak akan bergerak sebelum dia pulih sepenuhnya. Brengsek! Lu Ziyuan pun meraung marah. Sinar pedang mengembun di ujung jarinya dan langsung ditebaskan ke depan. Dia sendiri tidak tahu kenapa amarahnya sedemikian besar. Mungkin Lu Ziyuan menyadari bahwa teknik kultivasi Yun Xiao ternyata jauh melampaui miliknya. Yun Xiao mendengus. Tubuhnya berubah menjadi petir dan melesat keluar dari padang pasir. Sesaat kemudian, tubuh petir Yun Xiao berhenti di udara dan kemudian menjelma menjadi raksasa yang terkondensasi dari cahaya petir. Dia meraung dengan suara rendah, lalu kemudian mengangkat palu petir di tangannya dan menghantam ke bawah. Ledakan menggema, petir menyambar di bawah palu itu. Kilatan cahaya berubah menjadi pilar petir yang jatuh dari langit. Sebuah karakter kuno maha dari hukum petir muncul di dalam pilar itu. Kekuatan menekan ke bawah tanpa henti. Kemanapun petir itu melintas, petir hijau berangsur berubah menjadi ungu samar. Yun Xiao sendiri bisa merasakan kekuatan palunya terus meningkat. Kali ini dia bahkan melihat bahwa ada kilatan ungu yang muncul di dalam petirnya. Menyadari itu, jantungnya berdebar kencang. Petir ungu adalah bentuk tertinggi dari petir. Ketika berevolusi hingga titik ekstrim, maka petir itu akan menjadi petir ungu ilahi Nirvana Istana Giok yang legendaris. Kekuatan yang bahkan mampu menghancurkan dunia. Sementara itu ekspresi Lu Ziyuan berubah drastis. Dia merasakan kedahsyatan dari serangan itu. Dengan segera dia menghunuskan pedangnya. Segel pedang terbentuk dan tangannya terangkat menyambut serangan Yun Xiao. Lautan ki pedang yang tajam membentang dari ujung pedang Lu Ziyuan. Suara petir menggema tanpa henti, meski hanya satu serangan yang dilepaskan. Wajah Lu Ziyuan tampak semakin suram. Kekuatan serangan itu jauh melampaui perkiraannya. Dan yang lebih mengganggu, ketika karakter kuno maha menekan turun, cahaya ungu menyelimutinya, menimbulkan perasaan bahaya yang luar biasa. Lu Ziyuan segera meningkatkan aliran ki pedangnya. Lautan pedang ki membesar secara tiba-tiba, lalu menahan tekanan berlapis-lapis yang terus menghimpit. Cahaya ungu jatuh
menghantam sambaran petir terakhir dan menyebabkan ledakan besar. Lengan Lu Ziyuan sampai bergetar hebat hingga mati rasa. Tak hanya itu, pedangnya sampai mengeluarkan dengungan yang menggetarkan hati. Lalu lautan Ki Pedang pun runtuh seketika, ditembus oleh Ki Ungu dan meledak berkeping-keping. Cahaya menyilaukan menyebar melingkar dari ujung pedang, lalu melesat ke seluruh padang pasir. Badai pasir pun bangkit. Langit dan bumi tersapu oleh angin yang ganas. Siapapun yang melihatnya pasti tak akan mampu melihat itu. Pada saat itulah Lu Ziyuan akhirnya mengerti kenapa Lu Chaohai yang adalah seorang martial sovereign bintang 6 bisa tewas di tangan Yun Xiao. Kekuatan serangan Yun Xiao memang sangat mengerikan. Lalu di tengah kekacauan tanpa henti itu, Lu Ziyuan menenangkan pikirannya. Dengan raungan keras, dia menyatukan pedang dan tubuhnya. Lalu Ki Pedang segera membumbung tinggi ke langit dan ditebaskan ke bawah. Serangan itu membelah pasir kuning yang ada di bawah. Dari kejauhan, tanah yang tertutup debu tampak terbelah dua. Namun, setelah tebasan itu, lebih dari setengah energinya terkuras habis. Lu Ziyuan menoleh dengan cepat mencari keberadaan Yun Xiao. Tapi ini belum selesai. Cahaya menyilaukan muncul di langit. Monumen dewa jatuh seperti gunung. Ekspresi Lu Ziyuan langsung menegang. Tekanan dari monumen dewa itu begitu besar hingga nafasnya tertahan. Dia menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengangkat pedangnya di depan dada. Sebuah cincin pedang muncul, berputar mengelilingi tubuhnya. Pedang panjang itu menari, lalu cincin pedang melonjak ke atas dan menebas langsung ke arah monumen dewa. Ledakan menggema. Cahaya dari monumen dewa seketika padam akibat tebasan itu. Sementara wujudnya kembali ke ukuran normal dan kemudian terbang ke tangan Yun Xiao. Kini wajah Yun Xiao pun tampak pucat. Setelah 2 serangan berturut-turut, Lu Ziyuan masih tidak terluka sedikit pun. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dilanjutkan. Ketika dia melihat Lu Ziyuan diliputi amarah, Yun Xiao menyeringai tipis dan kemudian berkata, "Orang tua, ayo olahraga lagi." Suara petir menggelegar dan dalam sekejap, Yun Xiao berubah menjadi petir dan melesat meninggalkan tempat itu. Lu Ziyuan menggertakkan gigi. "Dasar pengecut!" Seketika sayap hitam di punggungnya terbentang lebar. Dengan satu kepakan, tubuhnya lenyap dari tempat semula dan langsung mengejar Yun Xiao. Mereka terus berlari dan berhenti silih berganti. Pola itu berlangsung lebih dari 10 hari. Sampai akhirnya sebuah kota terlihat di kejauhan. Yun Xiao merasa lega. Tanpa ragu sedikitpun, dia melesat masuk ke dalam kota dan membaur di tengah kerumunan. Dalam situasi ini, tentu Lu Ziyuan tidak akan berbuat apapun terhadapnya. Lu Ziyuan yang sebelumnya tertinggal di belakang akhirnya juga melihat kota itu. Perasaannya seketika menjadi rumit, bahkan dia terlihat gelisah. Tempat ini bukanlah kota Fengling. Tentu dia tidak bisa bertindak semaunya. Lalu kembali Lu Ziyuan mengepakkan sayap lebih keras. Namun, dia hanya bisa melihat Yun Xiao menghilang di dalam kota. Sesaat kemudian,
Kekuatan mental yang sangat kuat menyelimuti area itu dan memutuskan pelacakan Lu Ziyuan. Akibatnya jejak Yun Xiao benar-benar lenyap sepenuhnya. Lu Ziyuan berhenti di udara dan wajahnya menjadi gelap ketika melihat kota itu. Dia mengenal kota ini. Kota itu adalah kota Sanggao. Namanya memang tidak tercantum dalam peringkat kota-kota besar di wilayah timur. Tetapi aktivitas perdagangan di kota ini juga ramai. Alasannya sederhana, karena di tempat ini terdapat produk langka bernama Sutra Giok Surga. Sutra dari tempat ini berwarna putih keperakan. Sutra itu berasal dari laba-laba Giok Surga yang merupakan material alkimia yang sangat berharga. Oleh karena itu, Lu Ziyuan tidak bisa sembarangan bertindak di sini. Sekarang, yang ia lakukan adalah menyebarkan indera ilahinya ke seluruh kota. Lalu, karena tidak menemukan apapun, seketika tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat turun menuju satu titik. Itu adalah area teleportasi dari kota Sanggao. Di sana orang-orang datang dan pergi secara tertib. Mereka menggunakan susunan teleportasi kecil yang menghubungkan kota ini dengan beberapa kota terdekat. Melihat kedatangan Lu Ziyuan, seorang penjaga yang bertanggung jawab di sana melangkah maju dan berkata, "Hei Tuan, jika kamu ingin melakukan teleportasi, silahkan berbaris." Tapi Lu Ziyuan sama sekali tidak memperdulikan petugas itu. Dia hanya mengangkat tangannya, lalu melemparkan cahaya pedang ke arah susunan teleportasi. Seketika, tempat itu meledak dan seluruh susunan teleportasi beserta orang-orang yang ada di dalamnya hancur menjadi debu. Penjaga tempat itu membeku di tempat, sementara kerumunan yang ada di sekitarnya juga terpaku. Tak ada yang mampu bereaksi. Ketika mereka akhirnya tersadar, kini susunan teleportasi telah lenyap tanpa sisa. Dan setelah itu, barulah Lu Ziyuan terbang ke langit. Sekitar 1000 meter di udara, Lu Ziyuan duduk bersila. Sebuah inti esensi berada di telapak tangannya, sementara dia mulai mengatur nafas dan memulihkan diri. Kini dengan hancurnya susunan teleportasi di kota ini, maka Yun Xiao pasti akan terdeteksi begitu dia mencoba meninggalkan kota ini. Dalam kondisi itu, tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Di sisi lain, di dalam kota, Yun Xiao sendiri menatap ke langit dengan senyum tipis di wajahnya. "Jangan harap aku akan keluar semudah itu. Jika memang kau punya kemampuan, maka duduklah di sana sampai akhir hayatmu." Tak lama kemudian, kabar tentang hancurnya susunan teleportasi di kota Sanggao mengguncang seluruh kota. Beberapa kekuatan besar segera mengirimkan orang untuk menyelidiki, tapi tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka hanya berada di ranah martial Sovragen tingkat rendah. Bagaimana mungkin mereka menemukan pelakunya? Kota itu pun kemudian menjadi sibuk dan kacau. Sementara itu, Yun Xiao memilih sebuah penginapan biasa dan menetap di sana. Prioritas utamanya jelas memulihkan energi primordialnya. Kecepatan pemulihan energi primordial dari Lu Ziyuan sendiri sungguh membuatnya waspada. Di sepanjang pengejaran, Yun Xiao selalu terpaksa melarikan diri setelah memulihkan sebagian kekuatannya. Tapi Lu Ziyuan sendiri dapat bangkit kembali dengan kondisi yang nyaris sempurna dalam waktu singkat. Oleh karena itu, setelah menetap di penginapan, Yun Xiao segera memasuki monumen dewa. Di dalam monumen dewa, Pu Jinsan yang sebelumnya telah dibawa Yun Xiao
kini masih terlihat dalam keadaan linglung. Dia terus terbang melintasi tempat itu dan mengamati lingkungan tanpa henti. Dia berusaha mencoba memahami di mana dia sebenarnya berada. Dugaan terbesarnya bahwa dia terperangkap di dalam ilusi. Mengingat tingkat alkimia Yunxiao yang tinggi, dugaan itu terasa masuk akal. Tapi sekarang sudah lebih dari 10 hari berlalu dan tidak ada perubahan apapun. Hal itu membuat hati Pu Jinsan semakin tertekan. Jika memang ini adalah ilusi yang diciptakan di kota Fengling, mustahil kalau keluarga Lu tidak menyadarinya setelah sekian lama. Ini Pu Jinsan telah terbang di sana lebih dari 10 hari dan tidak melihat tanda kehidupan apapun. Keputusasaan mulai menggerogoti hatinya. Sampai kemudian, sebuah cahaya berkumpul di hadapannya dan tubuh asli Yunxiao muncul. Yunxiao tampak menatap Pu Jinsan dengan tatapan dingin. Pu Jinsan pun terkejut. Dia segera meningkatkan kewaspadaannya, tetapi tubuhnya masih tetap terlihat gemetar. Dia segera berkata, "Tuan Yunxiao, aku juga terpaksa melakukan semua itu. Kamu adalah orang yang berhati besar, jadi tolong lepaskan aku." Yunxiao mendengus. "Melepaskanmu? Aku tidak punya waktu untuk bicara dengan sampah sepertimu. Setelah membunuhmu, aku masih harus berkultivasi. Jadi ayo akhiri ini dengan cepat." Yunxiao mengangkat jarinya dan menunjuk ke bawah. Dalam sekejap sinar pedang jatuh dari langit. Kekuatannya mendominasi apapun yang ada di depan. Seakan-akan pedang itu mampu membelah langit dan bumi. Pu Jinsan dilanda kepanikan yang luar biasa. Dia tahu serangan itu pasti akan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Dalam keputusasaan, Pu Jinsan berteriak keras, "Tolong jangan bunuh aku. Aku punya harta untuk dipersembahkan kepada Tuan Yunxiao." Hati Pu Jinsan tenggelam ke dalam jurang terdalam. Kini Pu Jinsan memejamkan mata, pasrah pada nasib yang ia hadapi. Tapi ternyata tidak terjadi apapun. Beberapa saat berlalu di dalam keheningan. Pu Jinsan akhirnya perlahan membuka mata. Pandangannya jernih. Sinar pedang yang ada di hadapannya telah lenyap tanpa jejak. Sementara Yunxiao, dia berdiri tidak jauh darinya, menatapnya dengan ekspresi dingin. Pu Jinsan tercengang. Cahaya pedang itu terasa begitu nyata. Dia bahkan sudah merasakan ketajaman dari ki pedang di kulitnya. Belum pernah sebelumnya ia sedekat ini dengan kematian. Tapi kini dia masih hidup. Setelah memastikan berulang kali bahwa dia masih hidup seutuhnya, ketakutan di hatinya justru semakin dalam. Kemampuan Yunxiao benar-benar membuat gentar dari lubuk hati. Segera dia berkata, terima kasih Tuan Yunxiao. Terima kasih karena tidak membunuhku." Pu Jinsan gemetar hebat. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali seperti anak kecil yang ketakutan. Yunxiao mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak membunuhmu karena kau mengatakan kau punya harta untuk diserahkan padaku. Sekarang berikan, atau kau akan mati." Pu Jinsan panik. Tunggu, Tuan Yunxiao. Aku akan memberikannya." Dengan suara dingin Yunxiao berkata, "Maka berikan, jangan hanya membuang waktuku. Satu kata omong kosong lagi, maka kau akan mati." Pu Jinsan ketakutan hingga hampir roboh. Dia
lalu berkata, "Sungguh, ada harta yang akan kuberikan. Harta itu adalah senjata tingkat tinggi yang sebelumnya aku minta untuk Tuan Yun Xiao sempurnakan. Harta itu adalah ikan putih 5 elemen." "Apa? Kau sedang mencoba mempermainkanku?" Wajah Yun Xiao seketika berubah ketika mendengar apa yang coba diberikan oleh Peu Jin San. Peu Jin San kaget. Dia merasakan niat membunuh yang sangat mengerikan. Dengan tergesa-gesa dia berkata, "Tidak, sungguh tidak. Aku tahu bahwa Tuan Yun Xiao memiliki banyak harta yang berharga, tetapi ikan putih perut 5 elemen itu benar-benar merupakan harta yang pantas dimiliki." Yun Xiao tampak mengerutkan kening dan kemudian berkata, "Kalau begitu katakan kegunaannya. Jika kau tidak bisa meyakinkanku, aku akan menjadikanmu sebagai makanan dari ikanku." Yun Xiao menunjuk ke udara dan seketika tubuh buaya raksasa muncul di atas mereka. Tubuhnya membesar dengan cepat. Peu Jin San sendiri tercengang karena ikan yang dimaksud Yun Xiao adalah buaya ini. Rasa dingin merayap di tulang punggung Peu Jin San. Dia segera menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Tuan Yun Xiao jelas telah melihat resep pemurnian dari ikan putih perut 5 elemen. Artefak itu memiliki kelima elemen. Artefak itu dapat digunakan untuk menyerang sekaligus bertahan. Bukan hanya senjata tingkat mendalam, tetapi artefak itu juga dapat berfungsi sebagai inti dari formasi. Apakah Tuan Yun Xiao pernah mendengar tentang penghalang 5 elemen?" Yun Xiao mengerutkan kening dan tampak geram. "Omong kosong. Penghalang 5 elemen mana ada? Yang ku tahu adalah 7 penghalang elemen terkuat. Angin, hujan, petir, kilat, kabut, salju, dan embun beku." Peu Jin San segera menimpali. "Benar sekali. Tuan Yun Xiao memang berpengetahuan luas. Angin, hujan, petir, kilat, kabut, salju, dan embun beku adalah 7 jenis perlindungan tertinggi. Namun ketujuh elemen itu sejatinya berevolusi dari 5 elemen dasar: emas, kayu, air, api, dan tanah. Karena ada 7 pelindung tertinggi di dunia, apakah Tuan Yun Xiao pernah mempertimbangkan kalau ada kemungkinan bahwa pelindung asal dari 5 elemen juga ada?" Yun Xiao mengerutkan kening. "Maksudmu, artefak berbentuk ikan itu dapat digunakan untuk membentuk penghalang 5 elemen?" Peu Jin San sedikit tertawa. Tentu saja tidak. Dia sejenak lupa akan situasi yang sedang ia hadapi. Lalu dengan segera wajahnya pucat dan berkata, "Penghalang asal hanya bisa diciptakan dengan kekuatan asal. Hal semacam itu tidak ada di dunia ini. Ikan putih perut 5 elemen milikku hanya meniru kekuatan dari 5 elemen untuk membuka penghalang 5 elemen secara berlapis-lapis. Setiap lapisannya saling menurunkan dan memperkuat, terus berulang tanpa akhir, dan hal itu membuatnya hampir mustahil untuk ditembus." Tatapan Yun Xiao menjadi tajam. "Kau pikir aku bodoh? Aku sudah membaca resep yang kau tulis dengan jelas. Dari mana asal penghalang 5 elemen yang kau sebutkan itu?" Baru saat itu Peu Jin San benar-benar tersadar akan keadaannya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya dan dengan panik dia berkata, "Karena pemurnian ikan putih perut 5 elemen terdiri dari 3 tahap. Apa yang telah saya tunjukkan kepada Tuan Yun Xiao hanyalah tahap pertama. Tahap kedua harusnya kulakukan sendiri. Aku memang tidak terlalu berbakat,
tetapi aku masih bisa dianggap sebagai ahli formasi. Mendengar itu, Yun Xiao tampak menyipitkan mata lalu berkata, "Lantas kalau itu memang adalah tahap kedua, tahap ketiganya apa?" Wajah Pu Jinsan berubah suram. Dia tersenyum pahit. Tahap ketiganya adalah menanam jiwa, alat yang paling sesuai ke dalam perut ikan putih 5 elemen. Ini adalah tahap paling krusial. Dibutuhkan keberuntungan besar untuk menemukan jiwa alat yang selaras dengan kelima elemen itu. Dan aku mendapatkannya secara kebetulan. Kali ini Pu Jinsan benar-benar menyerah. Demi menyelamatkan nyawanya, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Dari penyimpanannya, dia mengeluarkan sebotol kaca bundar. Di dalamnya terlihat seekor ikan pipih berwarna abu-abu yang sedang berenang perlahan. Tetapi kalau diperhatikan dengan seksama, ikan itu tidak memiliki tubuh fisik, melainkan hanya sebuah jiwa. Yun Xiao mengerutkan kening. Bentuk ikan itu hampir mirip dengan artefak yang hendak disempurnakan oleh Pu Jinsan. Dan Yun Xiao bahkan belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Melihat keheranan di wajah Yun Xiao, Pu Jinsan segera menjelaskan, ikan ini disebut ikan perut putih. Ikan ini biasanya hidup di laut dalam. Nenek moyangnya juga merupakan salah satu roh sejati, meskipun tidak terlalu terkenal. Sangat jarang ada ikan perut putih yang masih memiliki kelima elemen dengan perkembangan yang seimbang. Secara kebetulan, aku mendapatkan ikan ini, dan dia adalah roh paling cocok untuk artefak yang ingin kusempurnakan. Mendengar semua itu, tampak Yun Xiao sedikit tergoda. Kedengarannya cukup menjanjikan. Kalau begitu, aku akan membantumu menyempurnakan senjata ini. Tetapi jika hasilnya tidak sesuai dengan yang kuharapkan, maka itu adalah akhir dari hidupmu. Dalam sekejap, sosok Yun Xiao kemudian menghilang, meninggalkan tempatnya. Dia meninggalkan Pu Jinsan yang berdiri gemetar sendirian. Sejatinya, sejak Yun Xiao mendengar bahwa Pu Jinsan adalah seorang ahli formasi, dia sudah berniat untuk menyelamatkan nyawa Pu Jinsan. Karena keterampilan semacam itu mungkin akan berguna baginya di masa depan. Dengan kekuatannya saat ini, orang seperti Pu Jinsan jelas bukan ancaman. Jadi memelihara dan menjinakkannya itu bukanlah sebuah masalah. Sekarang, Yun Xiao mulai berkultivasi lagi. Setelah 10 hari terakhir dia terus dikejar, itu membuatnya sangat kelelahan. Itu adalah sebuah proses yang bahkan jauh lebih melelahkan daripada pertarungan hidup dan mati. Jadi, Yun Xiao menghabiskan waktu 3 hari penuh untuk memulihkan dirinya. Pada hari ketiga, Yun Xiao merasakan bahwa kekuatannya kini telah meningkat cukup signifikan. Kini, Yun Xiao berniat untuk melanjutkan pemurnian dari artefak yang diinginkan oleh Pu Jinsan. Kelanjutan dari pemurnian ini akan kita sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, see you again di next video, dan bye.